ada yang salah sama laporan Anda, Pak Saka. Budget untuk proyek ini lebih besar berkali-kali lipat, Pak Saka. Sebentar, Pak Justin. Angka ini adalah angka yang keluar dari vendor. Saya nggak ngurangin dan saya nggak nambahin sedikit pun. Karena saya tinggal copy paste aja. Karena kan ini laporan keuangan, jadi saya nggak berani ubah apapun. Saya nggak berani minta diskon atau apapun. Nggak mungkin. Karena dalam laporan Anda itu berbeda, Pak. Seharusnya Anda itu lebih jeli. Kalau seperti ini kan kelihatan sekali kalau misalkan Anda itu berniat untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari bisnis kita. Oh, enggak. Pak Saka, apakah Pak Saka sadar kalau Pak Saka itu baru bekerja di perusahaan ini? Ya. Dan sekarang Anda sudah bertingkah. Dan informasi yang saya dapat, Pak Saka ini coba untuk mengajukan pinjaman keuangan ke perusahaan kita. Untungnya pinjaman itu ditolak. Dan sekarang Anda memanipulasi dana untuk keuntungan Anda. Hebat, Pak Saka. Hebat sih. Maaf, Mas Bagas, Pak Justin. Maaf, saya memang butuh uang. Tapi bukan seperti itu cara saya. Tapi ini pasti ada kesalahan. Saya juga nggak mungkin. Saya mau mulai ini semua dari nol, Pak Justin. Please, ini pasti kesalahan. Maksud Pak Saka gimana? Kesalahannya dari kita gitu? Pak Saka selama saya bekerja di sini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dan sekarang adanya Pak Saka, tiba-tiba muncul kejadian seperti ini. Berarti kesalahannya itu dimulai dari Pak Saka sendiri. Pak Saka, saya benar-benar nggak bisa mentolerir kecurangan seperti ini, Pak Saka. Oke, yang lain, tolong kalian tinggalkan ruangan meetingnya. Saya sama Saka harus bicara. Gak bisa membuat keputusan gegabah seperti ini. Ma, dengar, Ma. Kita ini bukan anak muda lagi, Ma. Kita udah menikah puluhan tahun, Ma. Kenapa sih jadi begini, Ma? Mama gak percaya lagi sama Papa. Percaya? Udah berapa kali saya kasih kepercayaan sama kamu dan berapa kali juga kamu mengkhianati saya. Bahkan selama ini kamu itu udah benar-benar serius menjalani rumah tangga sama saya. Dan kamu juga berkali-kali mainin perasaan saya. Jadi lebih baik kita bercerai. Biar kamu tuh bisa bersenang-senang sama wanita lain di luar sana, sekalian sama si Anjan di sana. Mama. Papa dulu memang pernah salah. Salah, Ma. Tapi Papa udah tobat, Ma. Itu semua cuma masa lalu, Ma. Dan waktu itu, Papa tidak bermaksud menduakan Mama. Please, Ma. Please. Papa mohon, Papa nggak mau pisah sama Mama. Stop! Jangan sentuh saya! Pak Saka, saya benar-benar nggak habis pikir loh. Anda tega melakukan kecurangan seperti ini. Pak Saka, kalau seumpamanya Pak Saka butuh uang, kenapa nggak ngomong langsung aja sama saya? Saya pasti pinjemin kok. Dengan melakukan hal seperti ini, Pak Saka itu menjelekin namanya Pak Saka sendiri. Mohon maaf, Pak Saka. Tapi saya nggak bisa lagi mempertahankan Anda di perusahaan ini. It's okay, Pak Justin. It's okay. Saya bisa terima kok. Saya datang ke sini, saya mau memulai karir saya dari nol. Bukan ini yang saya harapin. Saya tahu saya dicurangin. Tapi it's okay. Mungkin itu memang kemauannya Pak Justin, ngundang saya ke perusahaan sebesar ini. Saya udah senang-senang, ternyata memang saya diundang ke sini, dipekerjakan di sini hanya untuk dimalu-maluin. It's okay.
Pak Saka, saya nggak kepikiran ke sana. Kok malah berani-beraninya Anda menuduh seperti itu? Saya mohon maaf kalau Anda kecewa udah memperkerjakan saya di sini. Dan saya juga mohon maaf karena Anda akan nyesel dengan semua perbuatan yang Anda bikin ke saya. Terima kasih. Saya sudah muak lihat muka kamu. Sekarang juga kamu pergi. Pergi! 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 Mama, papa tenang dulu, tenang mama, papa tenang. Mama sama papa nggak bisa memutuskan sesuatu dengan keadaan pikiran kacau kayak gini. Please, jangan ya. Oke, kita ngomong baik-baik. Gak bisa. Pergi kamu! Ma, please ma. Oh, udah jangan nyentuh-nyentuh. Sekarang juga kamu pergi! Please, papa nggak mau pisah sama mama. Pergi! Pak, udah pak, please. Papa keluar aja, biar Galvin yang ngomong sama mama. Papa minta tolong sama kamu. Bikin pikiran mama berubah. Ya, papa nggak mau pisah sama mama. Nggak mau, Vin. Pergi kamu, pergi! Galvin tahu kalau papa itu sudah banyak berbuat salah sama mama. Tapi untuk kali ini, mah, Galvin percaya sama papa kalau papa itu udah nggak ada hubungan lagi sama Tante Anjani, mah. Dan mama bisa lihat kan, bagaimana sikap Tante Anjani sekarang ke papa. Tante Anjani terlanjur sakit hati, mah. Mama harus tenang dan jangan emosi. Nggak bisa, Vin. Maafin aku ya kamu. Aku nggak tahu kalau ibu bakal semarah itu sama kamu. Gak apa-apa. Nanti kita coba lagi, ya. Terus kita harus gimana sekarang? Aku mau cari penginapan. Kamu pulang aja ya. Siapa tahu kamu bisa ngomong dari hati ke hati sama ibu kamu dan ibu kamu bisa berubah pikiran dan bisa dapat restu. Aku yakin kita pasti bisa ngelewatin ini sama-sama, sayang. Kamu harus kuat. Semangat. Makasih ya. Aku percaya sama kamu. Sil, mau makan siang bareng saya nggak? Ada Dinda juga. Boleh tuh. Daripada Sisil makan sendirian. Yuk, ajakin Selen juga deh Bu. Kasihan tuh dia, pasti dia makan sendirian. Oh iya benar. Coba. Sal, gue baru mau nelfon lo. Gue mau ngajakin lo makan bareng yuk. Iya ini gue mau ngajakin lo makan siang bareng. Oke. Ada Dinda juga.
Yuk. Gue gak jadi ikut. Kalian aja yang makan. Gue makan sendiri. Bayarin. Lupa sih, Sil. Pasti dia gak akan mau kalau ada dokter Dinda. Iya, benar juga sih. Sak, Gue pesan minuman yang biasa, Bang. yang biasa. Oke. Sak, lo ada masalah? Kok mukanya gitu? Dipecat gue sama Justin. Dipecat? Ya udah bentar. Gua ambilin minumnya biar lo cerita lebih tenang ya. Bentar. Apa? Dia dipecat? Oke, terima kasih ya. Siapa yang dipecat? Bukan suruh siapa kok. Cuman karyawan biasa di perusahaan kita. Kayaknya ada yang ditutup-tutupi sama ibu. Apa benar Saka melakukan itu? Kenapa aku yakin kalau dia itu tidak bersalah ya? Sepertinya itu semua cuma rekayasa aja. Gue yakin banget itulah dia. Justin tuh sengaja giniin gue. Dia emang nyari kesalahan gue, Bon. Ini yang dicari memang. Ya tapi emang apa alasan Justin itu ngelakuin itu ke lo? Lo pernah salah apa sama dia sampai dia tega ngejebak lo kayak gitu? Alasannya apaan lagi sih, Bon? Udah jelas. Dia mau bikin gue malu. Dan dia mau bikin image gue tambah jelek di depan Ariana. Supaya Ariana tuh makin benci sama gue, Bon. Bisa jadi sih, San. Tapi gue juga nggak tahu sih Justin tuh orangnya gimana, terus sifatnya gimana, kebiasaannya gimana, gue juga nggak tahu. Tapi bisa jadi sih. Ya kalau bukan itu apalagi alasannya, Bon. Si Tommy mana sih? Tommy lagi ke kampung. Ya biasa bujukin ibunya Yuna biar direstuin. Oh ya, Sak, kalau emang lo butuh kerjaan part time, lo bisa kok bantuin gue di Cafe Jamais. Ya hitung-hitung sampai lo dapet kerjaan baru aja. iya juga sih daripada gue nganggur ya. Tapi Yuna gimana? Udah, kalau masalah Yuna nanti biar gue yang beresin. Lo tenang aja. Mau, Bon. Gue butuh uang banget, Bon. Berarti lo jadi anak buah gue dong? Jadi gimana, Din? Proses perceraian kamu sama Bram udah sampai mana? Aku batalin gugatan perceraian aku, Rin. Kenapa? Kok tiba-tiba dibatalin? Bukannya kamu kemarin kayaknya kamu udah yakin banget mau cerai sama Bram. Selama ini ternyata Bram itu jebak aku. Jebak tuh maksudnya? Dia sengaja ngebuat aku untuk gugat cerai dia biar dia bisa dapetin semua warisan orang tuanya. Dan aku harus bayar semua biaya pendidikan aku dulu. Dan aku nggak bisa biarin itu, Rin. Jadi kamu bertahan? Masalahnya orang tua aku juga bakal susah kalau misalkan aku cerai sama Bram. Apalagi aku yang gugat cerai. Aku nggak tahu ada perjanjian apa di antara mereka yang dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah tahu.
Tapi tetap aja sih, kamu gak seharusnya bertahan seperti ini terus. Mau sampai kapan kamu biarin Bram nyiksa kamu terus, Din? Selamanya? Gak mungkin kan? Jujur aku nggak tahu Rin harus apa. Aku bener-bener buntu. Karena apapun keputusan yang aku ambil itu bukan berpengaruh di aku doang. Saka? Kok jam segini kamu udah di rumah? Iya, Kenapa? mau dipecat. Kamu dipecat? Iya. Maksud kamu sekarang kamu jadi pengangguran lagi? Saka, yang bener aja dong. Kamu baru aja bilang kamu diterima kerja, terus sekarang kamu bilang kamu dipecat. Kamu bikin masalah apa sih sampai dipecat kayak gini? Hah? Aku tuh nggak habis pikir sama kamu ya. Di hidup kamu tuh cuma ada masalah terus. Terus kan kalau kayak gini, kamu harus bilang apa ke orang-orang? Kamu mau bilang apa? Kamu jadi istri bisa nggak banyak omong, Dit? Kamu tuh harusnya support. Bukan banyak omel begini, Dit. Kamu nggak ngerti sama sekali. Kalau kamu nggak hamil, aku ceraiin kamu, Dit. Lebih baik aku sendiri daripada aku punya istri tapi kayak kamu. Terus sekarang kamu mau gimana? Kalau kamu pulang, kamu bakal ketemu sama Bram dan mendapat perlakuan yang sama. Mau kamu mau? Ya untuk sementara ini aku numpang di rumah Dante. Rumah Pak Dante? Iya. Jadi semalam pas aku berantem sama Bram, Dante yang nolongin aku. Ya awalnya memang aku cuma mau nginep semalam doang. Tapi Tante Anjani yang nyuruh aku untuk stay sementara waktu. Ya syukurnya sih kamu ada tempat sekarang. Seenggaknya kamu bisa menghindar dari Bram. Cuman ya aku tetap gak bisa biarin kamu kayak gini terus, Dinda. Kamu gak seharusnya bertahan dengan keadaan kayak gini. Ini kalau Selin tahu soal ini sih berabe nih. Udah dong, kok jadi bahas itu sih? Ya sorry Bu, refleks. Kamu tega ya bilang kayak gitu sama aku? Iya. Iya, tega aku. Terus aku harus gimana ngadepin istri yang suka ngomel kayak kamu? Harus gimana? Kamu tuh harusnya bantuin aku, Dit. Kamu support aku, Dit. Kalau kamu nggak bisa bantuin, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tapi diem aja. Nggak usah ngomel terus.
Jangan sampai Saka tahu kalau Dion ayah dari anak yang aku kandung. Bisa-bisa beneran diceraiin aku. Keterlaluan kamu. Kamu yang keterlaluan.